Bonjour. Oke. Saya ingin mengawali dengan menganalisis surat di Al-Quran yang sudah saya tampilkan di layar. Nanti kalian baca dan coba memaknai ya. Ini dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang hot. Mungkin kalian pernah dengar istilah hot. Darel pernah dengar istilah hot? Hot dalam pembelajaran, bukan hot dalam artian suhu. Kamu pernah dengar istilah hot? Oke. Higher order thinking skills yang menjadi syarat agar kita bisa hidup di abad 21 ini. Ada 4 syarat tuh, disebut sebagai C4. Communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Oke. Terkait dengan biosfer yang di beberapa tempat mengalami kerusakan yang masif, yang nanti videonya akan kita tonton, kebakaran hutan reguler di Sumatera dan Kalimantan, saya ingin kalian dan kita semua menganalisis surat Al-Baqarah ayat 30. Tolong dibaca oleh yang dekat mungkin ya. Oleh Karim. Baca Karim. Surat Al-Baqarah ayat 30. Kamu boleh ke depan, boleh. Kebaca nggak? Artinya? Iya, terjemahannya saya. Boleh ke sini. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu betul berfirman. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Oke, stop dulu. Apa yang kamu pahami dari ayat ini? Terkait dengan pembelajaran hot dan critical thinking tadi. Dari ayat ini. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita diskusikan. Ada yang mau berkomentar tentang substansi ayat ini? Apa hubungannya dengan pembelajaran hot, higher order thinking skill, dan critical thinking? Siapa? Remo? Pertanyaan saya tadi, bagaimana memaknai ini kaitannya dengan pembelajaran hot? Kalau mau. Bingung. Yang lain, yang Putri mungkin? Yang Putra sudah tadi? Yang Putri, boleh? Silahkan. Saya sudah berjanji kepada kalian akan menyajikan kualitas penerbangan first class. Jadi ibarat pelajaran geografi ini adalah sebuah penerbangan ke destinasi tertentu. Ini layanan first class yang saya berikan. Ya, sebagai pengantar tugas mandiri nanti. Saya ingin kita mengkaji fondasi teologis, kenapa kita harus berpikir kritis dalam atmosfer pembelajaran hot. Bukan hot panas ya, tapi singkatan dari higher order thinking skill. Pembelajaran yang menumbuhkan, mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Ada yang mau memaknai? Lintang boleh kalau mau menafsirkan ayat ini. Mungkin mulai dari artinya dulu ya Pak. Ya, dari artinya. Kalau secara arti saya pahamnya ini Al-Baqarah ayat 30 lagi cerita tentang ketika malaikat sama Tuhan lagi ngobrol dalam tanda kutip. Allah atau Tuhan dalam kasus ini ngabarin kepada para malaikatnya kalau suatu saat nanti Allah mau menciptakan atau menghadirkan seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi.
Lalu para malaikat bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan mau menciptakan seorang pemimpin yang di sini kalimatnya membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, atau kenapa pemimpinnya itu seorang manusia, Pak? Seorang yang bisa memiliki kemampuan untuk berperang, untuk menghancurkan, untuk melakukan hal-hal yang seorang malaikat tidak gitu. Sementara habis itu dilanjutkan di suratnya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Malaikat merasa kalau misalnya memang butuh pemimpin, ya sudah aku saja gitu. Karena Oke, pertanyaan saya. Apa kaitannya ayat ini dengan critical thinking? Ada yang mau komentar? Tadi Lintang mendeskripsikan tentang makna ya, kisah dialogis antara Tuhan dan para malaikat. Pertanyaan saya, apa relevansinya ayat ini dengan critical thinking yang harus dibangun di setiap diri kalian? Kamu? Siapa? Perempuan? Bergantian? Karena dua sudah laki-laki. Silakan. Bingung ya? Nggak apa-apa juga, kalau bingung nggak apa-apa. Kita diskusikan makanya. Tolong disimak deh konten pembicaraan ini. Apakah malaikat tipikal makhluk yang patuh secara absolut atau kritis terhadap rencana Tuhan yang akan menciptakan khalifah di muka bumi? Dari konteks dialog ini. Kritis kan? Bahkan tuh malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan, ketika Tuhan punya gagasan hendak menjadikan khalifah di muka bumi, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya? Maksudnya kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Maksudnya peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau. Jadi ibaratnya malaikat itu tingkat kedekatannya seperti ajudan lah terhadap seorang tokoh atau pejabat publik. Tapi kritis dia. Jadi, kesimpulannya, kalau boleh kita simpulkan, berpikir kritis punya fondasi teologis pada surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Ya. Jadi saya ingin menghubungkan antara teori modern pendidikan 4C tadi, communication, creativity, collaboration, dan critical thinking dengan fondasi teologis yang tercantum dalam Al-Quran yang turun ayat-ayatnya itu 14 abad yang lalu. Supaya lebih kokoh pijakan kita. Critical thinking punya basis teori pendidikan modern dan fondasi teologis yang ada dalam kitab suci yang kita yakini, yaitu Al-Quran. Oke, kita akan menyimak video yang menampilkan bagaimana warga negara Indonesia, keturunan Prancis yang belum lama mendapatkan kewarganegaraan, tapi sudah lama tinggal di pedalaman Kalimantan, protes kepada Presiden Joko Widodo karena kebakaran hutan rutin terjadi di Kalimantan, merusak segalanya, termasuk habitat hutan tropis yang sangat luas, dan tentu saja kesehatan fauna dan manusia. Nah, pertanyaannya nanti adalah, siapa yang merusak? Dan siapa yang peduli? Ini ironis sekali. Kita simak ya. Bagaimana namanya, siapa ini? Shane, nama panggilannya. Yang merupakan warga negara Prancis awalnya. Kemudian baru mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Belum lama. Kita simak. Pesan kepada Presiden Joko Widodo. Nama saya Shani. Saya berasal dari Eropa, tapi sudah tinggal 17 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia 3 tahun yang lalu, karena saya sungguh-sungguh mencintai Indonesia. Tetapi Bapak Presiden, izinkan saya untuk menyampaikan hari ini kemarahan saya. Saya marah tidak hanya karena anak saya yang isbah,
seperti ratusan anak lain. Saya marah tidak hanya karena ribuan orang sesak nafas dan menangis sambil berdoa dapat melihat matahari lagi. Saya marah tidak hanya karena alam dan hutan Kalimantan dihancurkan. Bapak Presiden, saya marah karena semua penderitaan ini dibuat demi industri minyak kelapa sawit. Keputusan pemerintah sebelumnya dan keputusan pemerintah yang sekarang dengan sengaja menimbulkan masalah ini setiap tahun dan diperparah tahun ini dengan El Nino. Di dalam Kota Baja Palangkaraya saja, dari awal bulan Juni tahun ini, saya sudah ilustrasikan dari udara puluhan kebakaran lahan demi ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu, pada saat asap belum menjadi berita, semua titik api dapat dipadamkan. Tetapi itu tidak terjadi. Helikopter pemadam datang 2 bulan kemudian. Petugas-petugas di lapangan sekuat-kuatnya mereka tidak bisa berbuat banyak saat api sudah menjadi besar di dalam gambut. Pemilik lahan yang dibakar tidak akan kena sanksi. Bapak Presiden, bukan saya yang akan beritahukan Bapak kalau korupsi, kolusi, intimidasi masih merajalela di sini dan di daerah lain demi ekspansi industri perkebunan kelapa sawit. Saat Pak Presiden mengambil keputusan untuk membuat kanal-kanal baru di Kalimantan Tengah, Bapak membuat situasi menjadi lebih parah. Kanal-kanal yang dibikin sesuai berita Bapak akan mengering hutan dan akan memastikan lahan akan semakin gampang untuk dibakar. Pak Presiden, saya marah, tetapi tidak hanya sebagai aktivis lingkungan. Saya marah sebagai ayah, suami, dan seseorang yang sungguh mencintai negeri ini. Pelan-pelan kesehatan kami dicuri oleh oknum yang menimbulkan situasi ini. Apakah ini yang diinginkan Bapak di industri kelapa sawit? Oke, ada yang mau berkomentar tentang video ini? Boleh dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 yang barusan kita bahas. Siapa? Ayo, yang perempuan, yang laki-laki sudah berkomentar tadi. Yang perempuan, Ziva mungkin? Mungkin dari video bisa dilihat bahwa yang dikatakan Shani itu adalah pemerintahan yang membakar lahan untuk memperluas industri kelapa sawit. Dan itu menurut saya agak miris sih Pak, karena hutan atau lahan itu kan juga bukan tempat di mana manusia doang, seorang manusia itu bisa berkeliling, tapi juga ada habitat hewan yang juga rusak akibat itu. Alhasil jadi mereka nggak punya habitat, dan sebagai Shani seorang ayah, itu anaknya yang tidak menghirup udara segar itu juga pasti sedih. Dan kaitannya dengan Al-Baqarah itu disinggung tadi oleh para malaikat bahwa manusia itu bisa jadi perusak atau penghancur mesti bisa mendeklarasikan perang dan lain sebagainya. Itu juga berkaitan karena buktinya udah ada gitu Pak. Maksudnya sampai sekarang juga masih ada, bukan hanya bencana alam yang bisa membakar lahan atau hutan, tapi juga manusia juga punya kekuasaan atau kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa, analisisnya tajam sekali. Saya hanya ingin mereview aja, ya. Lagi-lagi, mudah-mudahan janji saya terwujud ya, memberikan kualitas layanan pembelajaran first class dalam bentuk HOTS dan muaranya adalah critical thinking. Hari ini saya menggabungkan beberapa sumber, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 ketika dialog kritis antara malaikat dengan Tuhannya. Kemudian realitas di lapangan, kerusakan lingkungan yang begitu masif, bahkan tiap tahun tidak pernah tuntas, kebakaran hutan. Dan fakta yang sangat menarik, ada orang asing keturunan Prancis yang belum lama jadi warga negara Indonesia, sangat mencintai Indonesia. Sedangkan orang Indonesianya sendiri, bahkan pemerintah, mengambil kebijakan yang justru potensial menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Demi apa? Demi ekspor sawit, demi devisa.
Padahal kehidupan manusia sangat ditopang oleh kelestarian biosfer, dalam hal ini hutan tropis yang ada di Indonesia. Apakah kita akan selalu berorientasi pada kapital, memperbanyak devisa, sedangkan kelestarian lingkungan abai? Atau kita akan seimbang, di satu sisi kita butuh kapital dalam bentuk komoditas yang bisa diekspor, tapi di sisi lain kelestarian lingkungan harus dijamin. Kenapa? Karena kehidupan manusia ditopang oleh kelestarian lingkungan. Jadi upaya manusia melestarikan lingkungan bukan semata-mata untuk melestarikan flora fauna, tapi juga untuk melestarikan kehidupan manusia itu sendiri. Ketika biosfer rusak, maka kehidupan manusia akan goyah dan bahkan bisa jadi punah. Begitu kurang lebih, ya. Ada komentar sebelum kita mulai tugas mandiri? Terima kasih, mudah-mudahan bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran geografi yang saya ampu ini.